Pak Nasir kan pendidikan agamanya kan minim. Sekolahnya hanya SMA itu. Tapi pengetahuan wawasannya begitu besar kayak gitu. Sampai Syekh Azhar saja itu sampai kagum dengan pemikiran Pak Nasir. Waktu konferensi di Islamabad di sana, sampai dengan mendengar pemaparan Pak Nasir yang begitu luas dari keilmuan dan menguasai sakofah Gharbiyah, kemudian dilihat dari perspektif Islam, itu bukan terkagum-kagum pada mereka. Sampai Pak Nasir itu yang dikembangkan, itu kan Pak Nasir percaya tidak, makanya ini kalau orang-orang PKS itu kan mengkritik ya. Wah, Pak Nasir tidak punya agenda untuk mendirikan negara Islam. Masyumi di dalam pendiriannya tidak ada istilah taksis daulah al-Islamiyah. Yang ada adalah memberdayakan syariah kayak begitu itu. Tapi Pak Nasir itu menyatakan saya akan mencapai ini dengan demokratis. Makanya ini demokrasi digunakan kata orang-orang Kristen yang kenal Pak Nasir itu. Pak Nasir kan hebatnya begini, punya lawan politik tapi dia tidak begitu anti akhirnya untuk berhubungan dengan mereka itu. Ali Murtopo saja, tahu kan Ali Murtopo kan? Ali Murtopo itu kan arsitek politiknya Orde Baru itu. Pak Nasir di penjara Malaysia dengan Indonesia yang konfrontatif, ingin mencairkan hubungan kayak gitu. Putusan Soeharto ke Malaysia ditolak, nggak mau sama sekali tolak. Akhirnya gimana kita untuk normalisasi hubungan itu? Ali Murtopo tahu kuncinya ada di Pak Nasir. Pak Nasir sudah di penjara itu datang Ali Murtopo itu. Coba tolong, ini Bapak nulis surat kepada Tengku Abdul Rahman. Ada niat baik untuk normalisasi hubungan itu. Begitu surat ditulis dengan tangan, disampaikan, dibawa ke Kuala Lumpur. Begitu melihat surat Pak Nasir, beres semua selesai, silakan. Itu kebesaran beliau itu. Dan itu harus diketahui, nggak ada mosi integralnya Pak Nasir dengan NKRI itu tidak ada sekarang itu sendiri. Jadi itu jasa yang terbesar kontribusi Pak Nasir dalam NKRI itu sendiri. Nah, dia punya pemikiran tentang keagamaan, tentang syariah al-Islamnya itu, tapi harus dicapai dengan sistem demokrasi. Maka Pak Nasir tidak mau, negara itu tidak mungkin diciptakan tanpa mendapat ridho masyarakat. Ridho masyarakat itu melalui election. Karena election atau pemilihan itu, pemilu itu merupakan keridhoan masyarakat yang harus kita capai seperti itu. Itulah pemilihan. Jadi pemikirannya Pak Nasir barangkali mungkin menurut saya sama dan identik dengan pemikiran Muhammadiyah, karena ini ada versi reformasi pemikiran itu kan di Indonesia boleh katakan ada 3 ya. Pertama melalui Umar Said Sokro Amin. Kemudian dikembangkan berikutnya adalah melalui dan tidak melalui, dan itu Sokro Aminoto kan gurunya orang besar semua di Indonesia kan. Soekarno pun muridnya Sokro Aminoto, malah Soekarno kena dia boleh katakan dalam tanda petik itu, kalau boleh dikatakan tuh rakus wanita. Ya kan? Sokro Aminoto istrinya anaknya kan dinikahin. Istri pertama Soekarno adalah Sokro Aminoto. Yang berguru lagi sampai dengan siapa? Kartosuwiryo juga muridnya Sokro Aminoto. Dan bahkan disebut itu tokoh komunis itu Aidit pun pernah berguru dengan Sokro Aminoto. Nah, Pak Nasir juga kagum, dan maka saya waktu berkenalan pertama dengan Pak Nasir di rumah beliau itu, satu-satunya foto yang terpampang di dinding itu Sokro Aminoto. Begitu saya kata, saya bilang, Abah, Abah ini kenapa hanya satu foto? Oh, Anda sudah tahu, ini saya jelaskan. Ini Pak Sokro ini, pertama kali saya kenal dengan Sokro ini satu ini. Saya waktu itu sudah melihat, mendengar kebesaran harismatiknya, tapi saya masih anak muda kali itu. Begitu melihat Sokro Aminoto kemana-mana, dia tidak mau waktu Serikat Islam itu berziarah kemana-mana, tidak mau tinggal di rumah salah seorang anggota SI, tidak mau merepotkan, dia membawa satu kasur yang bisa dilipat. Dengan kasur ini saya bisa tidur di mana tempat. Kata Pak Nasir, ini yang membuat saya kagum luar biasa dengan Sokro Aminoto begitu, kehamilnya begitu. Sehingga Pak Nasir pun begitu. Coba bayangkan,
Saya jadi karena saya tahu persis tentang Pak Nasir. Pak Nasir waktu diangkat jadi penasehat Raja Faisal. Penasehat Raja, bukan main-main. Mustasyar Raja Faisal bidang politik, Pak Nasir. Digaji 1 bulan itu 5.000 US dollar. Pada masa itu. Kata Pak Nasir, itu terlalu banyak buat saya. Saya 300 dolar sudah cukup untuk saya. Coba bayar, ada nggak pemimpin kayak orang saya ini? Minta tambah. Minta tambah. Dikembalikan, kata beliau. Kalau untuk Dewan Dakwah saya terima. Tapi kalau untuk saya ambil 300 saya, kata dia itu. Begitulah sikap Pak Nasir itu. Sehingga saya itu sampai ini ada seorang mahasiswa. Dahulu itu dia mahasiswa masuk ke Universitas Al-Azhar. Dibawa surat rekomendasi dari Pak Nasir karena yang minta itu melalui ulama Betawi yang terkenal, Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Jadi ini anak murid tamatan Asy-Syafi'iyah. Bawalah surat rekomendasi Pak Nasir untuk Syekh Al-Azhar. Begitu Syekh Al-Azhar menerima surat ini, coba tolong anaknya di mana sekarang, katanya. Di mana cari? Sampai dicari dan akhirnya langsung diketemukan, tanda tangan sudah. Itu karena power daripada Pak Nasir itu yang begitu luar biasa. Jadi saya kata ide beliau itu adalah ide penggabungan antara thaqafah gharbiyah wa thaqafah islamiyah. Jadi sekarang kan ada istilah ini, ada istilah sekarang yang berkembang disebut namanya al-jam'u bainal qira'atain. Al-jam'u bainal qira'atain, gabungan membaca literatur dari dua kutub timur dan kutub barat, kayak gitu. Dari kutub timur yang baik kita ambil. Dan Pak Nasir paham itu. Orang-orang Arab sebagian juga benci dengan Pak Nasir. Karena mengatakan, saya bilang, Mbak, katanya Abah itu dikasih tahu, Abah itu dicintai orang Arab, tapi Abah benci dengan orang Arab. Apa betul? Betul. Abah itu benci orang Arab yang nggak benar, katanya. Sehingga karena istilah adanya para khalifah yang zaman dulu namanya bahlul. Kata Pak Nasir, bahlul itu daripada istilah bloody fool, katanya. Jadi ide-idenya begitulah, sangat menurut saya perlu banyak dikaji, yang lebih banyak, yang demikian itu. Termasuk Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim murid politiknya Pak Nasir. Maka sekarang itu, bayangkan Anwar Ibrahim waktu pertama kali menikah dengan Puan Aziza, berhanimunlah ke rumah Pak Nasir. Justru coba tolong ini Anwar di treatment yang baik. Ajak ke sana kemari kayak gitu. Dan Anwar Ibrahim mengatakan waktu Pak Nasir sakit dan tergeletak di rumah sakit Cipto Mangunkusumo, Anwar shock betul. Beginilah penghormatan pemerintah Indonesia terhadap Pak Nasir yang jasanya begitu besar. Itu kan rumah sakit yang kelas apa kayak gitu. Kelas rakyat. Kelas rakyat. Akhirnya tolong angkat ke pihak VIP. Saya yang membayar semua, kata Anwar. Itu waktu Anwar ziarah itu kayak begitu. Jadi saya katakan begitu besar, pemimpin besar. Indonesia punya pemimpin besar itu. Dan beliau sangat kagum dan bertambah dengan Syukur Amin itu. Makanya dalam hidup Pak Nasir belakangan itu katanya, kalau ada anak muda ingin ketemu saya, jangan dihalang-halangi, silakan ketemu saya. Karena saya pengalaman saya anak muda ketemu Pak Cokro, begitu Pak Cokro hormat, saya ditreatment dengan baik, merubah cara berpikir saya, kata. Itu cara Pak Nasir mendidik kadernya dengan sedemikian rupa itu. Saya terutama saya pertemukan dengan Pak Nasir umur saya 17 tahun itu. Saya kasih tahu dari tes katanya, kenapa saudara, katanya? Ya saya datang dari pesantren. Pesantren kebetulan pesantrennya itu tokoh-tokoh masyhur semua, saya bilang itu. Saya sering mendengarkan ceramah Bapak melalui kaset. Saya sangat kagum dengan pemikiran Bapak. Siapa tahu saya akan dapat kecipratan pemikiran seperti Bapak. Katanya Bapak akan mengirimkan calon-calon mahasiswa berada di Timur Tengah. Tolong saya ikutkan, kata mereka. Kata beliau, Masya Allah, saudara bisa bahasa Arab? Insya Allah saya mampu. Diteslah bahasa Arab. Yang mau tesnya itu penerjemah Pak Nasir yang sangat terkenal, namanya asal dari Palembang, Bapak Kiai Haji Agustin namanya begitu. Begitulah ceritanya itu. Saya berusaha bayangkan.
Umur 17 tahun saya bertemu dengan seorang tokoh yang sudah begitu, tapi begitu hormat begitu. Sampai saya kembali lagi, ada pesan bagi saya. Nanti saudara ya, katanya, Bapak kasih tahu, kalau saudara sudah lulus di Timur Tengah, jangan sampai nggak pulang, takut nggak makan. Ya ternyata saya sekarang nggak pulang juga. Jadi saya setelah itu selesai, saya kembali. Alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah sekarang terserah mau diapakan. Tapi saya ada surat khusus dari Syekh bin Baz. Loh, saudara bagaimana hubungan saudara? Ya itu kata Allah. Syekh bin Baz menugaskan kami untuk menjadi dai di Eropa. Dan sudah biasa bagaimana menambah. Pergi juga saudara. Kesempatan zaman baik kayak begitu. Jadi saya pergilah sana itu saya sambil dakwah. Saya nggak pernah melihat untuk jadi kuliah karena tidak mungkin terbayar. Jadi saya duduk sambil dakwah itu, jamaah yang mengatakan sudahlah antum kuliah saja, kita akan kumpulkan dana untuk membayar fee untuk kuliah itu. Jadi kalau saya dapat PhD ini PhD umat betul itu. Makanya jangan ingin PhD jangan diterjemahkan filosofi doktorat. Filosofinya itu PhD betul-betul PhD yang Islamik. Makanya P kata saya itu harus jadi piety, piousness, takwa namanya itu. Piety, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Kayak gitu. H yang dua itu honesty, ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din. Tinggal yang terakhir D for dedication. Bagaimana? You have to dedicate your life for the cause of Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu insya Allah full PhD program yang harus dimiliki oleh setiap generasi Muslim. Ya, saya kira itulah barangkali mudah-mudahan